Halo semua, kami dari kelompok 16 metode dan teknik penyuluhan. Kami praktikum dari perjalanan Jebres menuju Kecamatan Karanganyar. Itu BPP penyuluhan di Karanganyar dan Kecamatan Karanganyar. Perjalanan kami tempuh sekitar 30 menit dengan jarak 13 meter. Sesampainya di sana, kami disambut dengan Bu Endang selaku koordinator Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Ya, jadi pertemuan juga kok kan ya kelompok gitu kan. Kalau kapotan kita kan kelurahan ya kok kan ada kapotan, gabungan kelompok tani ini kan pembagian terbawah di kelurahan. Kapotan ini nanti ada semuanya dibalik oleh kelompok tani. Ya yang namanya pembagian kata-kata itu ada organisasi kan ya pasang surut ya ada yang Bu Endang beranggapan bahwa seorang penyuluh yang berhasil merupakan sosok yang dirindukan oleh para petani. Hal ini dikarenakan kebermanfaatan mereka dan juga turut serta mereka dalam kegiatan sosial yang diadakan di daerah sana. manakala perhatian dan keberadaannya selalu dirindukan petani. Kita bisa bergaul, menyatu, jadi menjalankan tugas sesuai hati nurani, murah ya, nurani. Sebagai seorang penyuluh itu suatu kebanggaan, menjalani ikhlas, merausing, ramali, panas ya ben rapopo, ya ben rapopo, itu kan hati nurani. Ya alhamdulillah meskipun di sini kota loh mbak, kota gitu ya. Saya melihat, saya ingat, saya mencoba atau praktek, jadi saya makanya tadi teknologi yang kita terapkan ya di sini ya ramah, diskusi, praktek itu misalnya membuat apa seperti tadi membuat biosaka, biomute, terus nitro, POC, nitrobakter, itu kan praktek. Petani melihat langsung dia akan bisa ingat dan tidak mudah lupa. Kalau mendengar cakap Setelah diajak berbincang, kami diajak untuk mengunjungi SP3T, merupakan pengering padi kapasitas 10 ton. Jadi ada beberapa alat berat seperti kombin yang bisa kita lihat ini. Lalu ada pengering, kemudian ada selepan seperti yang bisa kita lihat. Ini merupakan pengeringnya. itu pemasarannya kan sudah pada ada yang pesan. Dan ini merupakan salah satu bantuan dari pemerintah, mana ini merupakan alat yang dapat menjadi penyortir warna dari beras karena ada komoditas beras merah yang ditanam di wilayah ini. Keren ya teman-teman, warnanya juga hijau seperti Fakultas Pertanian. Kalau itu sampai ke atas itu. Belum mulai. Seusai mengunjungi SP3T, kami diajak Bu Endang untuk mengunjungi salah satu bentuk inovasi, yaitu membuat kolam ikan di antara tanah-tanah dari sawah. Di dalam kolam ini terdapat banyak sekali ikan nila. Namun, karena airnya yang buram dan berwarna coklat, hal tersebut mengakibatkan kita tidak bisa melihatnya langsung.
Di kolam ini sudah terbentuk sistem yang dimana ketika hujan datang maka akan jadi aliran pada lokasi lain sehingga tidak terjadi peninggian kapasitas air di dalamnya. Sebelum itu kita juga diajak untuk melihat ke tanaman cabai yang merupakan salah satu tanaman organik yang ditanam di daerah sini. Kondisi lahan sawah di sini ada daerah yang memang terlihat sangat kering dan ada juga yang hijau dengan air yang cukup. Sesampainya di Gubuk Kapoktan Kelurahan Jungke, di sini akan diadakan peningkatan pemahaman petani terkait kartu usaha tani yang dimana akan membantu tani untuk mendapatkan subsidi pupuk. Namun di samping itu banyak terjadi permasalahan di balik itu. Keadaan lahan pertanian yang ada di Kecamatan Karanganyar semakin hari semakin berkurang untuk kebutuhan hajat manusia, untuk perumahan dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan pemerintah akan dibangun buat outletnya seperti itu. Jadi namanya daerah ketinggalan zaman karo Solo. Langsung yang mawar Pak, yang terpenting nggak lari. Pertama masalah layanan itu. Kemarin terus terang atau blokong gitu. Kemarin saya masing kelompok tani penjenengan teliti iki margane jenengan sing urung masuk ke dalam sini atau ora tercatat nang kene sapa. Karena banyak kartu tani yang sudah mati nggak bisa digesek, ada banyak sekali di Jogja. Namun kemarin setelah kita teliti memang banyak yang situ. Nah, pesan kepada ketua kelompok tolong ini masih campur sadruke mereka urusannya padang mau dan sebagainya. Para perwakilan kelompok tani dihimbau untuk melakukan registrasi ulang terkait petani yang memang membutuhkan. Kemudian hal ini dikarenakan agar tidak jadi penyalahgunaan terkait subsidi pupuk yang telah ditentukan. Alhamdulillahnya kami mendapat suguhan ketan, legetuk, dan tiwul. Terima kasih. Tak disangka ternyata ada salah satu alumni dari Universitas 11 Maret yang merupakan mahasiswa prodi agroteknologi yang sedang mempromosikan salah satu produk dari pabriknya. Kemudian kami melakukan kunjungan usaha tani kepada dua pemilik lahan yang terdapat di sekitar wilayah Gubuk Kapoktan Jungke. Osin, kata-kata ngambil osin tapi jenenge jeneng. Kalau ini pun ini kula 58. 58. Alamatnya nggih Jungke. Apa patok? Sama sampai Satu patok di sini berapa hitungannya? 2.400. 2.400 itu satu patok? Ya, nggak mesti nggak sama. Soalnya ada yang 2.700, ada yang 2.500 kan nggak sama. Di sini berarti 2.400. Iya, 2.400 ini 2.300 ini 1.200, 1.200. Pokoknya pupuknya pupuk Korea. Ponka, Seta, tapi ini pupuk susah ini. Kalau ini varietas apa? Beda-beda Mbak, kalau tempat itu Cinta Nur itu. Cinta Nur. Terus saya Nur. Oh, berarti ini penyayang saya. Cinta Nur. Ini gimana? Beda nih, nggak tahu nih orang lain nggak tahu namanya. Beda-beda. Oh, berarti nggak sama semua ini beda-beda. Nah, nggak ini. Berarti punya ibu sampai itu ya Bu? Ada tanaman dari ujung sana sampai ujung itu. Punya aku cuma satu. Tapi mau tanya itu ya
tadi kan ada kendala di pupuk nggih. Nah, pupuk itu tadi Kartu tani. Iya, kalau kartu tani itu apa pupuknya bisa sampai ke ibu itu mekanismenya seperti apa? Kalau pupuk tani itu kan subsidi. Kalau non subsidi itu beli di mana aja tapi harganya mahal. Kalau subsidi kan dapat subsidi dari pemerintah tapi ini agak susah. Susahnya itu tadi karena penyaluran apa? Ya kurang tahu ya, penyalurannya juga susah katanya. Ya ini lagi ribet sama penyalurnya. Kalau dari pihak penyuluh kan tadi juga memberikan penyuluhan, apakah itu membantu pupuk biar lebih apa ya pemahaman petani gitu Bu, nambah pemahaman terkait. Ya ini kan masalahnya juga itu mau diganti tapi juga belum bisa apa realisasi. Berarti apa ya menurut Ibu tuh kartu usaha tani itu masih agak sulit lah Iya, sulit. Benar-benar sulit. Ini kemarin belinya di luar semua kok. Mahal semua. Berapa tuh? Kalau ya satu non subsidi urea itu 270 apa berapa gitu, tapi kalau subsidi 100 di sini 150. Berapa tuh? 50 kilo. Semua Pak sama. Semua sama ya harganya. Kalau di non subsidi ya sekitar 300-an gitu, satu sak itu 50 kilo. Berarti itu buat perharinya tuh rata-rata segitu Bu, atau ada yang di bawah atau struktur, tapi di atasnya dibankan. Itu kendala lagi. Ya tapi ya kita jalani alurnya saja ya. Ini Ibu Suharti. Beliau merupakan salah satu petani yang aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Balai Penyuluh Pertanian Karanganyar. Dari pemerintah sendiri itu dapatnya 20 kilo gitu. Per 1000 meter, kalau dari kami itu 20 kilo per musim tanam. Nah biasanya itu RDKK itu kan juga per musim tanam terus diakumulasi jadi per tahun. Nah kalau misalkan kebetulan lokasinya itu kadang ada 2.500, 1.500, 1.200, apa 750 itu kan kalkulasinya juga ribet. Padahal nyuwun sewu kadang kita aplikasi di lahan itu kurang kurang maksimal gitu. Kendala waktu sama IT itu kami serahkan ke pengelola pupuk, ke pengecer pupuk gitu. Jadi seyogyanya itu digesek, tapi berhubung pengetahuan dan prakteknya untuk menggesek kan tidak semua petani bisa. Akhirnya kita minta tolong sama pengecer. Nah, dengan adanya mohon maaf kesibukan pengecer sama mungkin ada pengawasan yang kurang bisa diawasi oleh pengecer, makanya penggesekan itu bisa disalahgunakan oleh pengecer. Itu yang sudah terjadi seperti itu. Jadi seyogyanya digesek sendiri, tapi tidak kan kadang terbebani nyimpen di rumah bawa wirawiri malah jatuh hilang repot gitu, kebanyakan seperti itu. Apalagi kalau dulu manusia kena Covid, nah sekarang ya itu pertanian juga kena El Nino, mohon dipikirkan itu. Alhamdulillah lancar. Seperti ini ada sumur dalam. Nah ini sangat bermanfaat sekali.
ada beberapa titik itu di tempat kami itu ada beberapa sumur dalam itu yang bisa menjangkau pengairan. Jadi waktu El Nino pun kami bisa produktif seperti ini. Ada beberapa yang tidak dikerjakan itu tidak ada sumur. Seperti yang di Minapadi juga tadi kan ada sumurnya. Obat. Selama ini hanya mengambil pupuk pun pupuk bersubsidi. Yang non subsidi tidak bisa. Hanya pupuk bersubsidi. Lah semenjak kartu tani diberlakukan terdampak COVID, tambah kecepet lagi pertanian ini. Berarti kalau obat-obatan Enggak masuk di kategori kartu tani enggak. Selama ini enggak. Iya, pupuk pun bersubsidi. jadi apa Bu pupuk bersubsidi itu? Pupuk bersubsidi pun sekarang tinggal urea sama Ponska. Oh, nggih. Yang umum ya, Bu. Kalau standar harga itu sebenarnya di basic awal itu harga cuma 90. Nggih. Tapi pengembangannya di lapangan itu jadi 150. Alasannya untuk biaya penurunan, untuk itu pun masih digendongi kok untuk penurunan dan lain sebagainya lah operasional. Tapi segitu pun kami juga masih berusaha mau dan mencari, itu pun kurang. Kuota dan harga itu selalu melenceng dari HET ya, HET pupuknya itu. Berarti di sini tuh kartu usaha tani sering disalahgunakan gitu ya, Bu? Bisa disalahgunakan juga. Itu namanya penyalahgunaan apa ya? Tak, kalau kartu usaha tani tetap kartu usaha tani di situ. Jadi kita permainan harga ya. Kalau kartu anggota, kalau di kartu tani itu Nggih. apa kartu usaha tani? Kartu tani, nggih, kartu tani. itu aja ya. Nggih. Ya, kartu tani itu sejauh ini hanya pupuk saja. Nggih. Pupuk pun yang disubsidi tinggal 2. Itu pun harganya. Nah, jumlah kita dibatasi, kalau harga kita tidak dioperasi. Itu masuk ke masuk kelengahan juga lah. Makanya petani itu susah, Mbak. Petani itu pahlawan yang terabaikan. Kalau untuk pengecer pupuknya itu sendiri tuh dipilih nopo pripun gitu? Sebenarnya dipilih, Oh, nggih. dipercaya sama dari kelompok tani. Kelompok kami ada 4 kelompok tani tadi. Nggih. Tapi seiring waktu yang namanya manusiawi, ada penyelewengan, Nggih. ya korbannya kami Nggih. sebagai petani. Yang jadi masalah, lah lebih nyarisnya lagi. Sebenarnya kalau di peraturan usaha, misalnya apa ya namanya usaha di pertanian, apa bantuan apa itu kan selalu ada ASN dilarang gitu nggih. Lah kebetulan di tempat kami itu ASN. Makanya tersita. Beliau tidak cari tukang nunggu tokonya, bukanya nggak pasti. Sebenarnya sudah ada kesepakatan kalau buka jam 7 pagi, tutup jam 4 setiap hari. Tutup kalau ada lelayu, itu pun 0, tidak pernah dilaksanakan. Ya itulah, kalau normal pun terkurangi, apalagi terkendala. Ya, akhirnya kita solusinya ke pupuk organik. Kalau boleh diusulkan, itu untuk kuota di kartu tani itu ditambahkan. Yeah. Kalau alasannya dulu COVID lah, sekarang COVID dah berhenti. Sokor ditambah dari dampak dari El Nino, kami itu ditambahkan kuotanya untuk pupuknya gitu. Mungkin cukup dari kami. Itu merupakan rekapan kegiatan kami pada 2 hari kunjungan ke daerah Jungke, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Terima kasih. Dan ini merupakan bloopers kegiatan kami. Terima kasih. Terima kasih penjelasan. Lihat. Kok saya tahu? Capek. Terus pikirkan nasib-nasib dari bawah ya. Udah kalau dipresentasi
buruh sama petani itu kan imbang sebenarnya. Malah yang abadi itu petani itu. Ya, dia tidak, mohon maaf, tidak terlalu menilai bisnis, tapi ibadah sama Allah. Usaha itu wajib gitu. Tapi kalau buruh kan, mohon maaf ya, ini bukannya kita merendahkan. Hari buruh ada, kalau hari tani nggak ada, itu berarti kan kami juga merasa kurang kurang diperhatikan. Iya. Iya, dari bangunan semua tuh. Iya.